Halo semuanya, welcome back to our channel. Jadi hari ini aku dan Kai ingin membahas mengenai eating disorder. Mungkin di antara kalian sudah tahu apa sih eating disorder itu? Kalau ada yang tahu boleh komen di bawah. Gangguan makan. Nah, gangguan makan tuh disebut juga dengan eating disorder. Ini tuh dimana kondisi kesehatan mental seseorang tuh ditandai oleh perilaku makan yang gak sehat. Pola makannya tuh ekstrim. Dan dia tuh khawatirnya tuh berlebihan terhadap berat badan sama bentuk tubuhnya gitu. Eating disorder ini tuh merupakan penyakit mental yang serius, kompleks, dan berpotensi mengancam jiwa dan memiliki dampak merugikan pada kehidupan seseorang dan mengakibatkan konsekuensi medis, kejiwaan, dan psikososialnya tuh serius. Mungkin ada kalian tahu mengapa seperti itu? Karena eating disorder ini dapat mempengaruhi kemampuan tubuh untuk mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Sehingga apabila terjadi dalam jangka panjang, kondisi ini dapat membahayakan organ tubuh jantung, tulang, sistem pencernaan, bahkan dapat mengancam jiwa, life threatening. Eating disorder ini diklasifikasikan tuh ke dalam berbagai jenis gitu. Jadi menurut diagnostic and statistical model of mental disorder or addiction 5 DSM-5, jadi dibuat berdasarkan gejala yang muncul dan seberapa sering ini tuh terjadi. Jadi kami memilih 3 jenis gangguan yang paling umum terjadi. Yang pertama ada anorexia nervosa, bulimia nervosa, dan binge eating disorder or BED. Mungkin kalian udah ada yang tahu ya tentang 3 hal ini. Jadi mari kita akan bahas satu persatu. Gangguan yang pertama yaitu ada anorexia nervosa. Jadi anoreksia ini tuh berasal dari bahasa Latin yang artinya tuh tidak merasakan lapar, menolak untuk makan dan atau melakukan puasa yang sifatnya itu terpaksa gitu. Sehingga kan mengakibatkan timbulnya kayak keluhan-keluhan dan sakit fisik. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa anoreksia nervosa itu gangguan makan yang ditandai oleh kayak ketakutan yang intens terhadap peningkatan berat badan dan dia tuh khawatir yang berlebihan terhadap bentuk dan ukuran tubuhnya dia gitu. Anoreksia itu merupakan penyakit mental yang serius dan berpotensi tuh mengancam jiwa. Nah, anoreksia ini dapat terjadi tuh pada siapa aja, kayak even anak kecil atau dewasa akhir gitu, atau yang memiliki badan kurus, gemuk dari bisa juga terus dari kalangan kayak dari apa aja dari semua kalangan dari laki-laki perempuan itu bisa mengalaminya hal itu gitu. Terus anoreksia ini ditandai dengan pembatasan makanan secara ekstrim bersamaan dengan ketakutan yang intens dan berlebihan akan bertambahnya berat badan yang akhirnya tuh mengakibatkan penurunan berat badan yang signifikan. Dan penurunan berat badan yang ekstrim pada penderita anoreksia itu dapat menyebabkan malnutrisi atau masalah kesehatan berbahaya dan bahkan kematian. Kriteria diagnostik anoreksia nervosa menurut DSM-5 itu ada 3. Cirinya itu pengurangan berat badan yang signifikan. Jadi berat badannya itu kurang dari normal yang sesuai dengan usia dan tinggi badannya itu melalui penolakan untuk mempertahankan berat badan yang sehat gitu. Jadi, kemudian yang kedua ada intense fear of gaining weight, yaitu dia tuh ketakutan yang intens terhadap peningkatan berat badan atau menjadi gemuk meskipun berat badan sudah sangat rendah. Nah, jadi itu sudah kurus banget, tapi dia tuh kayak takut gitu untuk gemuk gitu. Kemudian yang ketiga tuh distorted body image, yaitu gangguan dalam cara individu itu melihat bentuk atau ukuran tubuh mereka yang seringkali menyebabkan perilaku makan yang tidak sehat gitu. Untuk mengetahui orang itu mengidap anoreksia itu kita tidak bisa ngelihat dari kayak penampilan fisik aja. Karena anoreksia ini tuh juga ngelibatin komponen mental sama perilaku gitu. Jadi seseorang ini ada yang gemuk, kurus itu tuh juga bisa ngalami gangguan anoreksia. Selain itu kayak seseorang tuh bisa mengalami kekurangan berat badan tuh tanpa kayak menderita anoreksia gitu.
Jadi di sini ada beberapa gejala anoreksia, yang pertama adalah secara emosional, perilaku, dan fisik. Yang pertama ini ada gejala emosional dan mental. Jadi dia tuh takut akan kenaikan berat badan. Jadi takut banget untuk makan karena dia tuh kayak takut gemuk. Even cuma 1 ons pun naik dia udah merasa khawatir gitu. Kemudian tidak mampu menilai berat badan, bentuk tubuh secara realistis atau memiliki citra diri yang terdistorsi gitu. Merasa kelebihan berat badan atau gemuk meskipun kekurangan berat badan. Jadi dia tuh udah kurus banget, tapi dia tuh ngerasa kayak udah lebih gitu dari yang dia targetkan gitu. Jadi kayak merasa gemuk banget, aku nggak pede, terus gitu-gitu. Kemudian menjadi sangat kritis terhadap diri sendiri, kemudian merasa kayak mudah tersinggung dan atau depresi, kemudian mengalami pikiran atau menyakiti diri sendiri atau bunuh diri. Kemudian gejala yang kedua itu ada gejala perilaku, yaitu pertama ada perubahan kebiasaan atau rutinitas makan seperti mengkonsumsi makanan dengan urutan tertentu atau menata ulang makanan di piring. Nah, jadi kayak biasanya makan kayak nasi, daging, sayur, telur gitu. Terus tapi dia tuh ngerasa berat badannya itu udah naik, padahal enggak. Terus ke next day-nya dia tuh ngurangi salah satu makanan itu atau contohnya dari telurnya atau dagingnya gitu. Kemudian perubahan mendadak dalam preferensi pola makan seperti menghilangkan jenis atau kelompok makanan tertentu. Sering berkomentar tentang perasaan gemuk atau kelebihan berat badan meskipun berat badannya itu dia turun. Terus membersihkan melalui muntah yang disengaja dan penyalahgunaan obat pencahar atau diuretik. Nah, jadi dia tuh kayak memasukkan jari dia ke mulut, dia tuh sengaja banget untuk memuntahkan makanan yang dalam perut dia, agar dia tuh makanannya tidak menjadi kayak menjadi daging, jadi dia tuh tidak gemuk gitu. Dia berpikiran seperti itu. Kemudian pergi ke kamar mandi setelah makan, menggunakan pil diet atau penekan nafsu makan, olahraga kompulsif dan berlebihan atau latihan fisik ekstrim. Jadi dia tuh merasa gemuk, terus dia tuh olahraga kayak melebihi yang tidak seharusnya dia lakukan. Seperti kayak lari tuh seharusnya kayak cuma setengah jam aja, tapi dia tuh sampai 2 jam, even kayak tambah lagi dia nge-gym gitu. Itu kan melebihi dari porsi dia. Terus melanjutkan diet meskipun berat badan itu sudah rendah gitu. Mengenakan pakaian longgar dan atau mengenakan pakaian berlapis untuk menyembunyikan penurunan berat badan dan tetap hangat. Kemudian yang ketiga itu ada gejala fisik. Berat badan turun signifikan selama beberapa minggu atau bulan gitu. Tidak menstruasi atau periode menstruasinya itu tidak teratur gitu. Kadang 2 bulan menstruasi, kadang sebulan, kadang kayak tanggalnya itu tidak teratur lah. Terus penyembuhan luka itu yang buruk dan sering sakit. Jadi kayak tidak tidak healthy, tidak fresh gitu badannya. Jadi merasa kayak ada penyakit selalu datang di setiap harinya dari dia tuh gitu. Terus detak jantungnya tuh lambat, tekanan darahnya tuh rendah, kelemahan otot, dan hilangnya massa otot. Kemudian detak jantungnya tuh tidak teratur, kulit kering, kuku rapuh, dan atau rambut menipis. Jadi mudah merasa lelah. Jadi kayak even dia tidak melakukan pekerjaan di hari itu atau beberapa hari sebelum atau sesudahnya tuh tidak ngelakuin kerjaan yang berat, tapi dia tuh ngerasa kayak lelah, capek, lesu gitu, tidak ada energi untuk melakukan apapun itu. Kayak even mau shower pun kayak dia tidak ada energi gitu. Gangguan ginjal dan gastrointestinal. Terus warna tangan dan kaki tuh kebiruan atau ungu. Jadi kayak lebam gitu, kayak kita habis kena pintu atau something gitu jadi lebam. Komorbiditas anoreksia nervosa. Nah, seringkali itu terkait dengan komorbiditas atau kayak kondisi lain yang dapat terjadi bersamaan. Beberapa komorbiditas yang dapat terjadi pada penderita anoreksia tuh nih ada di sini kita bisa lihat ada gangguan depresi, gangguan kecemasan, obsesif kompulsif atau OCD, kemudian kecanduan substansi, yang kelima ada gangguan kepribadian. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai gangguan depresi dulu ya.
Jadi penderita anoreksia nervosa yang sering kayak depresi itu kayak dia tuh perasaannya tuh sedih gitu, kehilangan minat atau kesenangan, gangguan tidur dan perubahan energi. Jadi dia tuh kayak gak ada semangat untuk ngejalanin hari-hari gitu loh. Jadi kayak tidurnya pun kayak keganggu. Siang tuh kadang ngantuk, malam tuh malah enggak gitu. Jadi depresi itu juga memperburuk gangguan makan dan menghambat proses pemulihannya gitu karena kayak gangguan makannya tuh terganggu jadi nggak ada nafsu makan jadinya dia kayak sembuhnya tuh makin lama karena asupan energinya tuh nggak ada gitu. Kemudian yang kedua itu ada gangguan kecemasan. Nah, umumnya ini kayak muncul dalam berbagai bentuk gitu, termasuk kecemasan sosial, kecemasan kinerja, atau gangguan panik. Nah, kecemasan ini dapat terkait dengan ketakutan berlebihan terkait penampilan tubuh atau kinerja sosialnya. Yang ketiga itu ada obsessive compulsive disorder atau yang dikenal semua orang itu OCD gitu ya. Jadi beberapa individu yang mengalami anoreksia nervosa ini kayak tandanya tuh kayak OCD. Jadi kayak obsesif dan kebutuhan untuk melakukan ritual tertentu gitu. Jadi ada hal sesuatu yang biasanya dia lakuin gitu. Kemudian yang keempat tuh ada kecanduan substansi. Jadi dikenal juga dengan gangguan penggunaan zat. Jadi beberapa individu individu dengan gangguan anoreksia itu terkadang cenderung mencari kayak nyari jalan pintas gitu untuk biar nggak stres itu atau ngurangi nafsu makan itu menggunakan kayak alkohol atau obat-obatan yang tidak seharusnya dia gunakan gitu. Yang kelima tuh gangguan kepribadian. Jadi kecanduan substansi dikenal juga dengan kayak apa ya? Mengalami gangguan kepribadian gitu loh. Kadang-kadang tuh kayak memiliki ciri atau gejala yang berkaitan dengan kepribadian kayak dia tuh nggak stabil emosinya, kayak kadang-kadang tidak ada hal apapun dia merasa kayak membuat dia tuh marah gitu. Even hal kecil pun kayak contohnya ada eh lihat seseorang kayak yang dia nggak suka tiba-tiba kayak marahnya tuh memberontak gitu. Padahal orang itu tidak mengganggu dia gitu. Terus tidak stabil dalam hubungan interpersonal juga gitu. Nah, sekarang gangguan yang kedua yaitu bulimia nervosa. Nah, mungkin kalian udah tahu apa sih bulimia nervosa itu? Nah, jadi bulimia nervosa ini kelainan makan yang ditandai dengan mengonsumsi makanan dalam jumlah yang banyak banget gitu. Kayak waktunya singkat, tapi dia tuh kayak makan lagi gitu. Atau disebut juga dengan binge feeding. Dan kemudian membuang atau memuntahkannya atau disebut juga dengan purging. Jadi dia habis makan itu kayak berusaha untuk mengeluarkan makanannya itu lagi untuk dimuntahkan gitu. Jadi seseorang dengan bulimia nervosa ini mengalami kayak rasa kontrolnya tuh kurang dan akan makan makanan dalam jumlah besar dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian diikuti oleh perilaku kompensasi seperti muntah atau olahraga berlebihan untuk mencegah kenaikan berat badan. Nah, setelah makan dia tuh ngerasa kayak makanan ini pasti akan membuat kayak badanku makin naik nih berat badannya, jadi aku harus olahraga. Nah, olahraganya dia itu sangat kayak berlebihan gitu. Itu akan membuat energi dia tuh berkurang gitu. Jadi dia mikir, oke dengan cara olahraga ini aku akan menjadi kurus lagi gitu. Terus penderita bulimia ini biasanya memiliki berat badan normal dan sehat, namun mereka tuh kayak menilai diri mereka tuh apa ya berdasarkan dengan bentuk tubuh dan atau berat badan mereka kayak mereka biasanya tuh memiliki masalah harga diri yang terkait erat dengan kayak citra tubuh mereka gitu. Kriteria diagnostis bulimia nervosa menurut DSM-5. Jadi yang pertama itu pola makannya tuh berlebihan, binge eating, makan dalam jumlah yang lebih besar dari apa yang dianggap tuh normal dalam periode waktu yang singkat, disertai perasaan hilangnya kontrol gitu. Jadi habis makan nasi ini satu porsi ada lauk, ada sayur, ada telur, ada
daging gitu. 10 menit kemudian atau 15 menit kemudian dia tuh kayak merasa lapar, terus dia tuh makan lagi kayak pizza atau makan makanan yang besar gitu. Kemudian perilaku kompensasi yaitu perilaku untuk mencegah peningkatan berat badan seperti muntah yang disengaja atau penggunaan pencahar atau puasa atau olahraga yang berlebihan. Nah, pola makan berlebihan dan perilaku kompensasi ini terjadi tuh setidaknya sekali seminggu selama 3 bulan. Terus ketiga tuh pengaruh terhadap diri sendiri. Jadi evaluasi diri yang terlalu dipengaruhi oleh berat badan dan bentuk tubuhnya gitu. Nah, bulimia nervosa ini sulit dikenali. Mungkin kalian tahu kenapa sulit dikenali? Kalau kalian tahu boleh tulis di komen. Orang dengan kondisi ini tuh sering makan berlebihan dan buang air besar secara pribadi. Namun bungkus makanan yang kosong dan kemasan obat pencahar tuh bisa menjadi tanda peringatan dia tuh mengalami bulimia. Nah, di sini ada beberapa gejala dari bulimia nervosa. Yang pertama ada gejala perilaku dan emosional. Ya, sering ke kamar mandi terutama setelah makan. Jadi habis makan tuh dia diburu-buru ke kamar mandi gitu untuk mengeluarkan makanan itu. Berolahraga secara berlebihan, keasikan dengan citra tubuh, dia tuh takut banget kayak kalau dia tuh berat badannya tuh naik gitu. Depresi, kecemasan atau penyalahgunaan zat, merasa di luar kendali, merasa bersalah atau malu karena makan. Kemudian menarik diri secara sosial dari teman dan keluarga. Terus gejala fisiknya ini pipi atau rahang bengkak, jadi kayak chubby gitu, tapi is too much chubby gitu. Masalah gastrointestinal seperti sembelit dan reflux asam. Terus bekas luka, goresan atau kapalan di buku-buku jari Anda atau akibat muntah yang dipaksain gitu. Terus periode menstruasi tidak teratur, kelemahan otot, mata merah, dehidrasi. Nah, dari gejala-gejala ini kayak agak mirip ya dengan anoreksia nervosa. Nah, di sini kita bisa lihat ada 8 komorbiditas bulimia nervosa. Oke, mari kita bahas satu-satu yaitu. Yang pertama ada gangguan depresi. Jadi orang dengan bulimia nervosa ini sering mengalami kayak gejala depresi. Dia sedih, kehilangan minat atau kegembiraan dalam aktivitas sehari-hari, perubahan berat badan, dan masalah tidur. Kemudian gangguan kecemasan. Kayak kecemasannya tuh gangguan kecemasan umum atau GAD, right? Atau gangguan obsesif kompulsif atau OCD, kita udah bahas di depan tadi. Kemudian gangguan pengendalian impuls. Beberapa orang dengan bulimia nervosa ini mungkin mengalami kesulitan mengendalikan dorongan perilaku impulsif yang dapat muncul dalam berbagai konteks kehidupannya gitu. Yang keempat itu ada gangguan penggunaan zat. Jadi ketergantungan atau penyalahgunaan zat-zat tertentu kayak alkohol atau obat-obatan terlarang gitu. Itu tuh dapat terjadi bersamaan dengan bulimia nervosa. Gangguan kepribadian. Beberapa orang dengan bulimia ini mungkin memiliki ciri gangguan kepribadian seperti borderline personality disorder atau narcissistic personality disorder ya. Jadi kemudian yang keenam itu ada gangguan tidur. Jadi siklus tidur dia tuh bermasalah gitu, kayak insomnia atau gangguan tidur lainnya. Itu tuh dapat terjadi sebagai komorbiditas dengan bulimia nervosa. Kemudian gangguan pencernaan. Nah, dari siklus muntah yang sering atau berulang itu kayak individu dengan bulimia nervosa tuh ngalamin masalah di pencernaannya gitu. Kayak reflux asam atau kerusakan dari kerongkongannya itu. Kemudian yang ke-8 itu ada gangguan kesehatan jantung dan kardiovaskular. Jadi gangguan kesehatan fisik terutama yang berkaitan dengan perubahan kayak berulang dalam elektrolit dan dehidrasi akibat dia tuh muntah. Jadi keluar terus cairan dalam tubuh dia. Jadi dia merasa dia
kayak mengalami dehidrasi gitu. Dan dia tuh menyebabkan masalah jantung dan kardiovaskular seperti itu. Baik, terima kasih Mun. Presentasi akan saya lanjutkan. Tadi rekan saya Imun sudah menjelaskan dua gangguan makan yaitu anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Untuk selanjutnya kita akan bahas gangguan makan yang ketiga yang umum terjadi itu adalah binge eating disorder atau BED. BED di Indonesia dikenal dengan gangguan makan berlebihan. Jadi BED itu adalah gangguan perilaku yang ditandai dengan makan berlebihan yang kronis dan kompulsif. Jadi seseorang dengan BED akan merasa kehilangan kendali atas makan mereka dan tidak dapat berhenti bahkan jika mereka mau. Nah, teman-teman, DSM-5 memberikan gambaran diagnostik yang menunjukkan 3 ciri penting dari BED tersebut, yaitu 1, episode makan berlebihan. Jadi seseorang dengan BED ini dia akan cenderung mengkonsumsi sejumlah makanan yang jauh lebih banyak jumlahnya dari yang seharusnya dan dilakukan selama periode waktu yang spesifik, misalnya dalam waktu 2 jam. Nah, kriteria yang kedua yaitu hilangnya kontrol. Jadi selama episode makan berlebihan, seseorang dengan BED akan merasa kehilangan kendali atas makanannya dan tidak mampu menghentikannya. Untuk kriteria diagnostik yang ketiga, menurut DSM-5 untuk gangguan makan BED itu adalah ketidaknyamanan emosional. Jadi seseorang dengan BED setelah makan berlebihan, ia akan sering mengalami perasaan bersalah, malu, atau ketidaknyamanan lainnya yang ia rasakan akibat dari makan yang berlebihan tersebut. Sama halnya dengan anoreksia nervosa dan bulimia nervosa, BED seringkali terkait dengan komorbiditas. Jadi, komorbiditas ini adalah kondisi lain yang dapat terjadi bersamaan dengan BED. Beberapa komorbiditas yang dapat terjadi pada penderita BED itu meliputi yang pertama, obesitas. Mengapa? Karena terdapat kecenderungan untuk mengkonsumsi jumlah makanan yang sangat besar pada periode singkat. Jadi seseorang dengan BED akan memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami obesitas atau kelebihan berat badan. Selanjutnya ada gangguan kecemasan. Yang ketiga ada depresi. Yang keempat gangguan tidur atau insomnia. Yang kelima gangguan kontrol impuls. Yang keenam gangguan citra tubuh. Seseorang dengan BED biasanya mengalami persepsi tubuh yang negatif dan ketidakpuasan terhadap berat badan dan penampilan fisik mereka. Selanjutnya ada gangguan kesehatan kardiovaskular yang disebabkan karena obesitas yang sering terkait dengan BED itu dapat meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular, jadi seperti penyakit jantung atau hipertensi. Selanjutnya ada diabetes tipe 2. Jadi BED itu terkait langsung dengan obesitas, sehingga seseorang dengan BED dapat meningkatkan resiko pengembangan diabetes tipe 2. Yang terakhir adalah gangguan pencernaan. Jadi kebiasaan makan yang tidak teratur dan mengkonsumsi makanan dalam jumlah besar dalam satu waktu dapat menyebabkan masalah pencernaan seperti refleks asam dan sindrom iritasi usus besar. Nah, teman-teman, berikutnya kita akan membahas psikoterapi apa saja yang bisa digunakan untuk mengatasi eating disorder. Jadi psikoterapi atau konseling itu berperan penting dalam pengelolaan gangguan makan, termasuk binge eating disorder dan juga gangguan makan lainnya seperti yang sudah dijelaskan Imun tadi, yaitu anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Berikut ini beberapa jenis psikoterapi yang umumnya digunakan dalam pengobatan gangguan makan. Yang pertama ada terapi perilaku kognitif atau cognitive behavioral therapy.
di mana konsep utama CBT ini berfokus pada hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Jadi CBT sendiri akan membantu klien mengidentifikasi pola pikiran negatif yang terkait dengan tubuh dan makanan. Kemudian, akan membantu mereka mengganti pikiran-pikiran tersebut dengan pemikiran yang lebih sehat dan realistis. Nah, tujuan terapi ini adalah mengubah pola pikiran dan perilaku negatif terkait makanan, berat badan, dan citra tubuh, serta mengembangkan keterampilan pengelola stres. Nah, psikoterapi yang kedua yang biasa digunakan itu adalah terapi perilaku dialektis atau dialectical behavior therapy atau DBT. Nah, konsep utama DBT sendiri adalah menggabungkan strategi kognitif behavioral dengan teknik mindfulness. Jadi terapi ini akan membantu individu tersebut mengelola emosi, meningkatkan toleransi terhadap ketidaknyamanan, dan mengembangkan keterampilan interpersonal yang sehat. Jadi tujuan terapi ini adalah untuk meningkatkan regulasi emosi, mengurangi perilaku maladaptif, dan membantu keterampilan interpersonal yang positif. Berikutnya ada terapi yang ketiga, yaitu psikoterapi interpersonal atau interpersonal psikoterapi atau IPT. Jadi konsep utama dari IPT ini adalah menitikberatkan pada hubungan antar individu yang dampaknya terhadap masalah psikologis. Jadi tujuan dari terapi ini sendiri adalah untuk meningkatkan hubungan interpersonal, mengatasi konflik interpersonal yang mungkin berkontribusi pada gangguan makan, dan meningkatkan keterampilan komunikasi. Jadi teman-teman, perlu kita ketahui bahwa tidak semua pendekatan cocok untuk setiap orang. Jadi seringkali dalam prakteknya kombinasi terapi individu dengan dukungan keluarga atau medikasi dapat menjadi pendekatan yang efektif. Jadi di sini ya, pemilihan terapi dapat bergantung pada kebutuhan individu dan sejauh mana gangguan makan telah berkembang. Jadi terapis, yang berpengalaman dalam pengobatan gangguan makan itu akan sangat membantu menyesuaikan pendekatan terapi sesuai dengan kebutuhan kliennya. Nah, setelah tadi kita membahas apa itu anoreksia, apa itu bulimia, apa itu BED, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan merangkum apa persamaan antara anoreksia, bulimia, dan BED, dan juga perbedaannya. Karena apa? Gangguan makan seperti anoreksia nervosa, bulimia, dan binge eating disorder itu memiliki beberapa persamaan, tetapi juga memiliki perbedaan yang signifikan. Berikut adalah ringkasan persamaan dan perbedaan ketiganya. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai persamaannya. Jadi yang pertama, anoreksia, bulimia, dan BED, ketiganya sama-sama termasuk dalam kategori gangguan makan. Yang berarti ada pola makan yang tidak sehat dan berdampak negatif pada kesehatan fisik dan psikologis. Yang kedua, penderita ketiga jenis gangguan makan ini sama-sama cenderung memiliki perasaan negatif terhadap tubuh mereka dan mengalami konflik terkait dengan makanan. Yang ketiga, ketiga gangguan ini sama-sama memiliki dampak serius pada kesehatan fisik seperti masalah jantung, ketidakseimbangan konsentrasi elektrolit dalam tubuh atau gangguan elektrolit, dan masalah lainnya akibat pola makan yang tidak sehat. Selanjutnya adalah perbedaan di antara ketiganya. Jadi yang pertama dari segi pola makan, itu anoreksia nervosa ditandai dengan penolakan untuk menjaga berat badan yang sehat. Jadi seringkali dia melibatkan pembatasan makanan yang sangat ekstrim.
Oke, bulimia nervosa melibatkan pola makan berlebihan, namun diikuti oleh perilaku kompensasi seperti muntah atau penggunaan laksatif. Sedangkan binge eating disorder itu melibatkan atau terlibat dalam mengkonsumsi jumlah makanan yang jauh lebih besar dari apa yang dianggap normal dalam jangka waktu yang singkat. Tapi bedanya dengan bulimia adalah dalam BED tidak disertai dengan perilaku kompensasi seperti muntah atau olahraga yang berlebihan. Nah, yang kedua itu adalah dari segi berat badannya. Seseorang dengan anoreksia nervosa, karena dia terkait dengan ketakutan berlebihan terhadap kenaikan berat badan dan seringkali menyebabkan penurunan berat badan yang signifikan. Sehingga penderita anoreksia itu lebih cenderung memiliki badan yang sangat kurus. Artinya memiliki berat badan di bawah normal. Nah, sedangkan bulimia nervosa, berat badan biasanya dapat tetap dalam kisaran normal atau mendekati normal. Sedangkan BED bisa terjadi pada orang dengan berbagai berat badan. Tapi BED biasanya lebih cenderung menunjukkan berat badan yang overweight atau obesitas. Tuh ya. Yang ketiga, perbedaannya dapat kita lihat dari segi perilaku kompensasinya. Pada penderita anoreksia, perilaku kompensasinya adalah melibatkan pembatasan makanan yang sangat ekstrim. Sedangkan bulimia nervosa, perilaku kompensasinya melibatkan muntah, penggunaan laksatif atau olahraga yang berlebihan. Sedangkan yang BED itu tidak melibatkan perilaku kompensasi langsung setelah melakukan episode makan berlebihan. Baik teman-teman, pada slide berikutnya kami memberikan contoh kasus eating disorder yang dialami oleh beberapa artis di dunia. Kasus yang pertama yaitu kasus anoreksia nervosa yang dialami oleh atlet angkat besi cantik bernama Ru Komiyama. Jadi ia mengalami anoreksia dan malnutrisi akibat lingkungan pelatihan yang toksik sejak masih duduk di kelas 1 SMP. Jadi pelatihnya meminta dia untuk diet dan membatasi asupan kalori. Ia juga diharuskan menjalankan pelatihan selama 27 hingga 30 jam setiap minggunya. Nah, hal ini membuat ia hidup dengan kondisi gangguan makan selama bertahun-tahun. Di mana akhirnya malnutrisi ini membuat dia terjatuh dan mengalami cedera, dan cedera tersebut mengakhiri perjalanan karirnya dalam seluncur indah. Dengan berakhirnya karirnya tersebut, ia melanjutkan studinya di Memphis dan tertarik dengan olahraga angkat beban yang tidak berfokus pada estetika melainkan pada performa. Ru mengatakan bahwa olahraga angkat besi itu merupakan penyelamat hidupnya setelah ia melalui masa remaja yang kelam karena harus berjuang melawan anoreksia. Nah, untuk kasus yang kedua itu adalah kasus bulimia nervosa yang dialami oleh penyanyi cantik asal Korea Selatan bernama Lee Ji Eun. Jadi ia mengaku mengidap bulimia setelah mengalami kecemasan, meragukan dan membenci dirinya sendiri serta ada rasa ketakutan popularitasnya hilang. Jadi dalam jangka waktu tertentu, Lee Ji Eun itu mengatakan ia hanya akan makan, kemudian memuntahkannya, kemudian tertidur. Namun akhirnya wanita 27 tahun ini mulai menyadari dan mencari pengobatan serta mulai mengikuti aturan makan baru yang lebih sehat hingga akhirnya ia terlepas dari gangguan makan bulimia nervosa. Nah, kasus yang ketiga itu adalah kasus binge eating disorder yang dialami oleh Chu Lona, seorang artis Korea Selatan juga yang pernah tergabung dalam girl band Lona. Jadi pada saat dia hadir dalam suatu acara, ia mengungkapkan bahwa ia sempat mengidap gangguan binge eat disorder atau BED yang disinyalir karena masalah finansial. Jadi ia mengaku pada saat tahun 2021 ia tidak memiliki penghasilan sama sekali.
yang akhirnya membuat dia stres dan menjadikan makan dalam porsi besar sebagai pelarian. Jadi akibat dari gangguan ini, eee, membuat dia juga harus beberapa kali dilarikan ke UGD karena penyebab yang sama yaitu masalah pencernaan. Masalah pencernaan yang dihadapi Culona itu disebabkan karena memakan makanan dalam porsi besar, dan juga memakan makanan yang pedas dalam jumlah yang berlebihan. Hingga akhirnya ia berhasil lepas dari gangguan BED ini dengan, mulai berusaha lebih menikmati hobi, olahraga, dan lebih banyak mengobrol dengan teman-teman dekatnya. Nah, dari penjelasan-penjelasan tersebut, kelompok kami menyimpulkan bahwa gangguan makan atau eating disorder merupakan tantangan serius yang melibatkan dinamika kompleks antara faktor psikologis, sosial, dan biologis. Jadi penting untuk diakui bahwa pendekatan pengobatan yang holistik diperlukan dan psikoterapi muncul sebagai pilihan utamanya. Psikoterapi di sini bukan hanya bertujuan untuk merespon gejala fisik, tetapi juga merangkul perawatan yang memperhatikan aspek psikologis dan emosional, yang akhirnya dapat membawa kita pada pemahaman mendalam tentang sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk mengatasi gangguan makan secara efektif. Nah, dengan memberikan perhatian khusus pada aspek psikologis ini, kita akan dapat membuka pintu menuju pemulihan yang berkelanjutan dan berkualitas bagi seseorang yang mengalami gangguan makan tersebut. Baik teman-teman, demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman menonton dan menyimak presentasi dari kami terkait eating disorder. Jika ada masukan atau kritikan yang membangun untuk kelompok kami, boleh ditulis di kolom komentar dan kami sangat berterima kasih atas apresiasinya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.